Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Prayoga Ramadan dari Institut Bisnis Muhammadiyah semester 7 dari Prodi Teknik Informatika. Tujuan saya buat video ini untuk presentasi untuk tugas UAS mata kuliah konfigurasi dan administrasi basis data. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, bagaimana cara melakukan import database di MySQL Workbench. Yang pertama, buka aplikasi MySQL Workbench-nya. Kedua, klik menu file. Ketiga, pilih lokasi berkas basis data Anda. Keempat, klik buka lalu pilih basis data yang ingin Anda impor. Lalu klik OK. Basis data akan diimpor ke MySQL Workbench Anda. Kemudian dapat melihat dan mengelola basis data seperti biasanya. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan view pada MySQL Workbench? Bagaimana cara membuat view di MySQL Workbench? Yang pertama, saya akan menjelaskan view. View adalah representasi tabel secara visual untuk memenuhi kebutuhan akan data secara kombinasi tertentu. Lalu view seperti tabel namun tidak permanen, yaitu real. View merupakan salah satu objek dalam database. View tidak menyimpan data secara permanen. View hanya menyimpan representasi atau menampilkan hasil SQL yang terhubung dalam tabel-tabel yang dimuat dalam SQL tersebut. Cara membuat view: yang pertama, buka MySQL Workbench dan hubungkan ke database yang diinginkan. Lalu temukan skema tempat Anda ingin membuat view. Yang kedua, klik kanan pada skema di bagian skema. Lalu pilih buat tampilan. Habis itu tulis query SQL, tentukan query yang akan digunakan untuk menghasilkan tampilan. Query ini harus memilih kolom dan tabel yang diperlukan. Lalu beri nama tampilan sesuai kebutuhan Anda. Yang terakhir, tinjau query dan definisi tampilan. Setelah puas, klik tombol terapkan atau buat untuk menyelesaikan pembuatan tampilan. Ini contoh query view. Create view, nama table S, lalu select K nama, yaitu karyawan nama di dalam tabel K, koma D titik nama dari tabel D, lalu from karyawan K, maksud dari karyawan K dari tabel karyawan, lalu join departemen D on K departemen ID. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan dependensi dan anomali? Dependensi adalah hubungan antara atribut dalam tabel. Contohnya adalah fungsional dependensi, di mana nilai dari satu atribut menentukan nilai dari atribut lain. Kedua, anomali adalah masalah yang timbul dalam relasi ketika terjadi pemutakhiran data dalam relasi. Masalah yang terjadi misalnya penghubung data yang mengakibatkan ketidakkonsistenan data atau bahkan membuat suatu data menjadi hilang. Yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan normalisasi? Jelaskan dengan studi kasus. Normalisasi merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan pengelompokan atribut-atribut dalam sebuah relasi sehingga diperoleh relasi yang terstruktur dengan baik. Lalu ini tahapan-tahapan normalisasi. Normalisasi biasanya dilakukan dalam beberapa tahapan yang dikenal sebagai normal form atau bentuk normal. Normalisasi biasanya ada 5, 1NF sampai 5NF. Namun umumnya normal form ada 3.
Yang pertama freeze normal form atau 1NF, yaitu menghilangkan grup data berulang dan memastikan bahwa setiap kolom dalam tabel hanya menyimpan nilai atom atau tidak terpisah. Yang kedua ada second normal form atau 2NF, memastikan bahwa tabel berada dalam 1NF dan semua kolom non kunci sepenuhnya tergantung pada kunci utama. Yang ketiga ada third normal form atau 3NF, memastikan bahwa tabel berada dalam 2NF dan tidak ada kolom non kunci yang bergantung pada kolom non kunci lainnya. Ini contoh 1NF sudah terpenuhi karena setiap sel sudah bernilai tunggal. Yang kedua di sini ada contoh 2NF. 2NF ini dimaksudkan dengan hilangkan ketergantungan parsial, yaitu yang pertama ada pisahkan NIM dari tabel NIM dengan atributnya nama mahasiswa, prodi, jurusan dari tabel mahasiswa. Pisahkan kode matkul, atributnya terdiri dari nama matkul sama SKS dari tabel mata kuliah. Yang ketiga ada kunci primer dan atribut sisanya tabel nilai. Sini contoh tabel 2NF. Lalu ada contoh 3NF. 3NF itu hilangkan ketergantungan transitif NIM, prodi, jurusan dari tabel mahasiswa. Pisahkan prodi dan jurusan dari tabel prodi. Yang kedua, atribut sisa yaitu NIM, nama mahasiswa, dan prodi dari tabel mahasiswa. Ini contoh tabel 3NF, semuanya sudah terpisah. Yang kelima, apakah yang dimaksud dengan ERD? Jelaskan dengan studi kasus. Definisi ERD adalah representasi grafis dari entitas dalam suatu sistem dan hubungan antara entitas tersebut. ERD digunakan dalam perancangan basis data untuk menggambarkan struktur data dan hubungan di antara data tersebut. Diagram ini membantu pengembangan dan pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana data saling berinteraksi dan bagaimana data akan disimpan dalam basis data. Komponen utama dalam ERD ada 3, yaitu yang pertama, entitas adalah kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan, didefinisikan secara unik. Yang kedua ada atribut, berfungsi sebagai membentuk karakteristik yang melekat pada setiap entitas. Yang ketiga ada relationship atau hubungan, adalah suatu hubungan yang terjadi antara suatu entiti dengan satu entiti lainnya atau lebih. Di sini ada contoh studi kasus dari ERD, yaitu sistem manajemen perpustakaan. Yang pertama, identifikasi entitas. Ini entitas dari studi kasus sistem manajemen perpustakaan. Dalam sistem manajemen perpustakaan, kita dapat mengidentifikasikan beberapa entitas utama. Di sini ada tabel buku, anggota, peminjaman, sama penulis. Ada 4 tabel. Yang kedua, identifikasi atribut. Di sini setiap entitas akan memiliki atribut yang relevan. Berikut adalah contoh atribut untuk masing-masing entitas. Dalam tabel buku ada komponen-komponennya: ID buku, PK, primary key-nya ID buku, judul, tahun terbit, sama genre. Yang di tabel anggota ada ID anggota, primary key-nya ID anggota, nama, alamat, tanggal lahir. Yang ketiga ada tabel peminjaman yang isinya ID peminjaman, sudah pasti primary key-nya, tanggal peminjam, tanggal kembali, ID buku, foreign key, ID anggota juga foreign key. Yang terakhir ada tabel penulis, isinya ID penulis sebagai primary key-nya, nama penulis.
Ini identifikasi hubungan atau relationship. Setiap entitas akan memiliki atribut yang relevan. Berikut adalah contoh atribut untuk masing-masing entitas. Setelah mengidentifikasi entitas dan atribut, kita perlu menentukan hubungan antara entitas. Di sini ada contohnya buku dan penulis, tabel buku dan penulis. Banyak buku dapat ditulis oleh banyak penulis, many to many. Yang kedua ada anggota dan peminjaman. Satu anggota dapat meminjam banyak buku, tetapi satu peminjaman hanya terkait dengan satu anggota, one to many. Yang ketiga ada buku dan peminjaman. Satu buku dapat dipinjam banyak kali, tetapi satu peminjaman hanya terkait dengan satu buku, yaitu one to many. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.